mendapati sang putri diduga menjadi korban perundungan oleh Lita Gading yang diketahui merupakan seorang psikolog. Ahmad Dhani dan Mulan Jameela akhirnya mengambil langkah serius. Pasangan selebriti itu mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengadukan dugaan pelanggaran perlindungan anak yang dialami oleh putri mereka, Safea Ahmad. Ahmad Dhani menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Lita telah melewati batas etika seorang psikolog yang seharusnya memberikan edukasi, bukan malah menyudutkan seorang anak di bawah umur. Tak hanya berhenti pada aduan ke KPAI, Ahmad Dhani juga mengungkapkan rencananya untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Ahmad Dhani juga menceritakan bahwa Safea sempat menunjukkan perubahan perilaku usai polemik ini mencuat ke publik. Meski tidak merinci lebih lanjut, pentolan Dewa 19 itu menyebut sang putri sempat murung dan enggan berbicara banyak. Lantas, bagaimana kondisi Safea usai menjadi korban Lita Gading? Ya ada lah, reaksinya ada lah. Pasti ada reaksi. Entah murung, entah lebih. Kalau murung pasti, ya kan, murung pasti. Safea nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya, yang saya jadi punya niatan akhirnya ini nggak bisa didiemin nih kayaknya gitu. Kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support gitu. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safea gitu. Teman-teman sekolahnya. Baru ini aja, baru ini aja. Setelah ada kemarin tuh apa ya? Hajatan Al kemarin. Hajatan lah, hajatan Al. Ya, pastinya begini. Jadi perlu ditegaskan lagi, saya sama tim hukum, kuasa hukum saya kesini, saya tidak hanya membela Safea, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan. Supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Ya, anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Kedatangan Ahmad Dhani ke KPAI tentu menjadi bukti nyata betapa besar rasa sayang dan kepeduliannya terhadap putri tercintanya, Safea Ahmad. Sebagai ayah, Dhani merasa terpanggil untuk melindungi buah hatinya dari dampak buruk perundungan yang tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi, isu ini menyangkut kesehatan mental seorang anak yang masih sangat rentan terhadap tekanan sosial. Lantas, seperti apa seorang psikolog melihat pengorbanan Ahmad Dhani usai Safea menjadi korban bully di media sosial? Jadi orang tua sangat memiliki peranan penting dalam mendampingi perjalanan hidup anak-anak. Jadi dari usia kanak-kanak, dari usia remaja, itu orang tua memiliki peranan yang sangat penting. Jangan sampai lengah. Kalau memang bisa pasang badan, ya, membela dan lain sebagainya, itu lebih baik. Jadi anak-anak memang harus dibekali kemampuan coping stres, sehingga tidak semua stresor yang masuk itu bisa dia adopt, dia terima, dan akhirnya membuat tingkat stresornya makin lama makin pasti akan berdampak secara psikis kepada setiap individu, baik itu individu anak-anak, remaja atau siapapun. Khususnya kepada anak-anak pasti akan sangat memiliki dampak, gitu, khususnya dampak-dampak negatif, dan itu pasti akan memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan untuk seorang anak. Jadi kalau ditanya gangguan mentalnya seperti apa, yang pasti yang secara umum itu dia pasti akan merasakan yang namanya cemas, ya. Semua individu punya tingkat cemas, cuma masing-masing orang akan berbeda tingkatannya. Ada yang tingkatannya sedang, kecil atau bahkan tinggi gitu ya. Nah, jadi seorang anak ketika dia mengalami kecemasan dan itu makin bertingkat gitu ya, makin lama makin naik, itu akan membuat secara psikis kejiwaannya juga akan terganggu. Jadi yang namanya bully itu dia tidak langsung terlihat saat itu. Dia akan meninggalkan memori-memori di masa-masa mendatang.
Apalagi kalau ternyata itu akan masuk ke yang namanya fase trauma. Jadi nanti kalau misalnya masuk ke fase trauma, tidak sembuh, dia akan teringat lagi gitu di masa sebelumnya dia pernah mengalami memori tidak menyenangkan, bullying, atau hal-hal lain yang bisa melukai secara emosinya, itu akan muncul lagi di masa mendatang. Bisa jadi dia akan menjadi individu yang sering murung, mudah mudah cemas atau mudah putus asa dan lain sebagainya ketika dia menghadapi sebuah permasalahan hidup. Di sisi lain, di tengah huru-hara video berjudul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty yang diunggahnya, Ahmad Dhani tampaknya belum juga puas membongkar satu persatu fakta yang menurutnya merupakan fitnah yang sengaja disebarkan oleh sang mantan istri untuk menyudutkan dirinya dan keluarganya. Tak lama berselang, Dhani kembali meluncurkan sebuah video lanjutan berjudul Fitnah Maya Part 2 yang secara khusus menyoroti isu KDRT yang pernah dituduhkan Maya kepadanya beberapa tahun silam. Geger video Fitnah Maya Part 2 pun sontak menyita perhatian dan salah satunya datang dari pemuka agama sekaligus sahabat dekat Ahmad Dhani, Ustadz Dery Sulaiman. Sebagai sosok yang selama ini dikenal cukup dekat dengan Dhani, Ustadz Dery pun angkat suara dan menyatakan jika hal tersebut merupakan bentuk proteksi Ahmad Dhani kepada anak-anaknya. Udah ngasih tahu pandanganku, menurutku ya nggak usah membuat masalah baru dengan kejadian yang sudah lama kan gitu. Cuman kan Mas Dhani dia punya niat sendiri kan untuk buat video itu untuk anak-anaknya kan. Bukti dia sebagai ayah proteksi lah gitu. Menjelaskan di sosial media bahwasanya ayahnya ibunya nggak seperti itu, maka dibuatlah video fitnah dan gibah itu. Pertama aku telepon sempat di private sih, aku pikir udah paham gitu loh, ternyata dia posting ulang kan, gitu, ternyata diposting ulang. Meski sudah berupaya untuk mendamaikan suasana yang cukup pelik ini, Ustadz Dery Sulaiman menyatakan, jika masalah antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Dalam percakapan pribadinya dengan Dhani, Ustadz Dery mengungkapkan bahwa pentolan Dewa 19 itu sempat menyiratkan niatnya untuk kembali mengunggah video lanjutan part 3. Hal ini menjadi penanda bahwa kisah panas yang menyeret nama dua sosok besar di industri musik tanah air ini masih jauh dari kata usai. Mas Dhani kan dia punya pola pikir sendiri, cara berpikir sendiri ya. Dan aku yakin sebelum dia posting dia sudah pertimbangkan manfaat mudaratnya. Ya tugasku ya sebagai teman yang memberikan pandangan, memberikan masukan ya sudahlah, semuanya bisa diselesaikan dengan ngopi kan, dengan silaturahmi, dengan komunikasi yang baik gitu. Tidak usah di-post di sosial media gitu. Silaturahmi kan perlu juga. Iya, masalah komunikasi ya sebetulnya. Aku bilang, perspektif gue gitu. Nasihat buat Mas Dhani ya gitu, nggak usah lagi. Tapi Mas Dhani bilang akan ada part ketiga. Nggak tahu lah, Mas Dhani kan karyanya banyak kan, lagunya banyak, ini lagu mungkin dia juga ada karya part ketiga. Kalau Mas Dhani aku telepon sih beliau nggak terkesan ya dengan apapun penilaian orang, dengan netizen ya. Bagi Mas Dhani caci maki itu sudah terdengar seperti sanjung puji aja, beliau nggak ada masalah dan menganggap orang yang memuji dia nggak paham dengan apa yang dipikirkan dia gitu aja.